Di setengah hari ini kita berdiskusi tentang pesantren pada prinsipnya. Yang pertama tadi, pesantren dalam membentuk manusia beradab dan berkarakter. Kita sebagai orang Indonesia dan juga orang pesantren sedikit menyayangkan kenapa Indonesia ini lamban dalam mengambil sikap untuk mengadopsi pesantren ini menjadi salah satu model pendidikan yang sangat kompetitif gitu ya, sangat familiar dengan Indonesia. Itu yang pertama. Kenapa muncul semacam ini? Karena kami generasi tahun 80-an baru merasakan bahwa pesantren disapa oleh pemerintah itu sekitar 10 tahun yang lalu. Nah, era Pak Jokowi ini. Nah, ketika itu kita melihat betapa angin surga itu melewati sisi-sisi kita, baik di Taman Pendidikan Al-Quran, Madrasah Diniyah, pendidikan diniyah formal, pesantren itu sendiri dan seterusnya, itu sudah mulai mengalir asupan-asupan imun dari pemerintah untuk kepentingan pesantren. Itu yang saya sayangkan. Itu tentang yang pertama ya. Itu yang kedua tentang Gus Fuad ini, kebijakan pemerintah terkait dengan penguatan pendidikan karakter. Berbicara pendidikan karakter, itu pun kami baru dengar di tahun 2013-an. Sesungguhnya model semacam ini mereka juga mengadopsi dari pesantren gitu ya. Nah, dari pesantren. Tapi kenapa sih pemerintah itu kok masih setengah hati untuk memberikan ngapunten nggih suplemennya terhadap pesantren ini, kok tidak begitu vulgar sebagaimana sekolah umum? Apakah memang kita berbhinneka tunggal ika itu ada semacam diskriminasi? Tentunya kan tidak. Di era moderasi semacam ini kan semuanya menjadi bagian dari warga yang punya hak untuk di Indonesia ini. Nah, terkait dengan itu, ya lagi-lagi ngapunten, kenapa pemerintah itu lamban dalam melihat pesantren sebagai lembaga pendidikan yang begitu saya junjung tinggi, karena mereka itu jenengan sampaikan tadi di lapangan jauh lebih mandiri anak jebolan pesantren dibanding anak jebolan sekolah ketika dalam menghadapi konstelasi perkembangan zaman di era seperti sekarang ini. Nah, kira-kira pemikiran apa yang panjenengan inginkan ke depan? Kan kalau kita ini kan dari provinsi kemudian ke daerah, kemudian kita bikinkan semacam perangkat payung hukumnya untuk mendapatkan sesuatu itu, tapi pemerintah belum memberikan semacam apa ya istilahnya, sinyal yang vulgar seperti rencana anggaran belanja negara di dalam konteks pesantren ini gitu. Khususnya adalah model pendidikan yang ada di dalam pesantren. Kemudian yang terakhir, karena pemakalan letra 3 ya saya sama-sama gitu ya, terkait dengan pesantren salaf dan kholaf ini, kami kedapatan terus merasakan itu semua. Ada sesuatu yang hilang pada kesempatan kali ini. Walaupun mereka ada di pondok modern, tapi mereka tingkat kemandirian untuk kepentingan pribadinya itu sangat lemah. Ya, mereka masak aja sudah nggak bisa, cuci bajunya sendiri aja sudah nggak bisa. Kemudian mencoba untuk mendesain dalam tata kehidupan mereka sendiri. Nah, ini pun output dari pendidikan modern yang panjenengan ceritakan itu belum bisa memberikan manfaat kepada mereka secara pribadi. Jadi orientasinya masih dana saja, belum pada titik kulminasi bahwa dirinya itu menjadi sosok kepribadian yang utuh, mulai dia proses sampai menjadi orang yang mandiri. Kalau dulu kiai kita mengatakan wis apalno, nggak ada pertanyaan lain kecuali hafalkan. Proses jauh lebih diutamakan daripada endingnya. Kemudian beliau juga menyampaikan tokoh itu menjadi panutan yang menjadi uswah pada santri itu semuanya. Tapi hari ini dengan pondok modern itu mereka adalah berjalan model sistemnya.
sistem. Jadi pendampingan siapapun yang pendidikannya lebih tinggi dari mereka sudah biasa dan bisa diajak untuk berkolaborasi dalam berpikiran maju ke depan. Nah, sekarang ada yang hilang itu kira-kira bisa nggak dimunculkan dalam dunia pendidikan modern itu? Saya rasa itu terima kasih dari ketiga pemateri itu, insya Allah ya saling berurutan. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Langsung di pertanyaan itu. Lanjut aja. Oke. Ke saya dulu. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama saya ingin bertanya kepada Pak Dr. Sukron. Amin. Doa. Menarik sekali pembukaan dari presentasi tadi bahwa apa yang hilang dari kita, ya ini akhlak, dan itu ya. Nah, terus kemudian jenengan tadi memaparkan tentang pendidikan karakter, pentingnya pendidikan karakter karena ada sesuatu yang hilang, yakni akhlak itu tadi. Maka solusinya adalah dengan adanya pendidikan karakter. Nah, di pendidikan karakter itu ada beberapa unsur di dalamnya, yakni ini sepertinya mengambil dari pendidikan karakternya dinas pendidikan ya, bahwa ada olah rasa, olah pikir, olahraga, dan kakean pola mungkin ya. Olah-olah ya. Yang menarik adalah bahwa ya oke, di olah rasa saya kira tidak diragukan lagi di pesantren itu ada ya menjadi bahkan bagus sekali, ada misalnya juga dididik zikir, tibaan, wirid dan lain sebagainya, sholat sebagai bentuk olah rasa gitu kan ya. Kemudian ada juga seni dan lain sebagainya. Olah pikir juga tadi seperti sudah digambarkan adanya LBM, adanya musyawarah-musyawarah yang mengolah santri untuk berpikir. Tetapi menurut saya ada sesuatu yang masalah bagi pesantren, yakni di olahraga gitu ya. Di olahraga ini menjadi problem. Kenapa? Karena Pak Yainya juga ndak olahraga ya. Iya kan ya. Ya kan, belum lagi pola makan dan sebagainya. Jadi menurut saya ini ada sebuah permasalahan juga. Di santri juga tidak diberi ruang untuk mengasah sisi-sisi olahraga ini, dan ini menurut jenengan ini bagaimana memformulasikan beberapa olah-olah ini benar-benar ada di dalam pesantren. Terus kemudian jenengan tadi menarik juga terkait dengan ada beberapa orang yang bertanggung jawab terhadap pendidikan. Ada 4 hal jenengan tadi ya. Karena sebelumnya itu ada teori-teorinya para pendidik itu ada 3, yakni keluarga, masyarakat, kemudian yang ketiga apa ya? Keluarga, masyarakat dan sekolah. Nah, ya kan, ada 3 ini yang berkolaborasi. Nah, kemudian jenengan tadi menambahkan ada 1 yakni pesantren. Kalau kita mengutuki beberapa ini kita tidak akan bagus lah kita mengkritisi itu. Tapi kira-kira misalnya ada tidak sebuah kebijakan yang bisa menggabungkan itu, menciptakan sebuah milieu. Dulu itu saya pernah ya dulu itu ada ya di Mojokerto itu. Enggak tahu nanti di daerah yang lain itu ada apa tidak. Seorang kiai yang menjadi wali kota kemudian membuat sebuah gebrakan yang sangat menarik sekali. Menurut saya begitu ya. Ya, ini sekolah itu ada indikatornya gerakan wajib sekolah. Kemudian di keluarga tidak boleh misalnya jam 6 sampai jam 7 itu tidak boleh nonton TV. Pemulungnya tidak boleh masuk. Jadi sampai orang ngamen tidak boleh masuk. Kenapa? Biar keluarga itu memperhatikan belajarnya siswa, mendampingi anaknya belajar. Jadi jam 6 sampai jam 7 itu dimatikan gitu kan. TV-nya dimatikan, para pengamen tidak boleh ya, pemulung juga tidak boleh, dan orang tua benar-benar mendampingi. Bahkan di dalam rumahnya itu sendiri itu ada ruang belajar. Kalau selama ini di
di dalam rumah itu kok tidak ada tempat buku, tidak ada tempat untuk ruang belajar. Nah, itu berarti tanda-tanda bahwa keluarga itu tidak memiliki tanggung jawab terhadap pendidikannya gitu kan ya. Nah, belum lagi masyarakat gitu kan. Selama ini sekolah ya. Sekolahnya sudah berbicara tentang kedisiplinan, tentang pendidikan karakter. Kemudian keluarga juga iya. Tetapi pengaruh di masyarakat. Ya, misalnya meso-meso tiba-tiba anak bisa meso-meso gitu ya. Nah, ini sekolah gak ngajari ngono ya. Di rumah juga gak ngajari begitu. Tapi kenapa kok anak meso-meso gitu kan ya. Nah, ini makanya ketiga unsur ini itu harus harus ada. Kira-kira misalnya misalnya jenengan itu jadi Bupati Pasuruan misalnya. Amin. Ya, membuat regulasi ini sehingga betul-betul pendidikan karakter itu tidak hanya sekedar teori NC di sekolah, tapi benar-benar menjadi sebuah tanggung jawab bersama bahwa mendidik anak ini tidak hanya satu tanggung jawab sekolah. Nah, selama ini seperti itu, tapi bersama. Tapi ya, bagaimana menciptakan itu? Nah, kira-kira begitu ya gambaran pertanyaan saya itu begitu. Dan untuk Pak Fuad, Dr. Fuad, Ya. Oke, saya setuju bahwa di pesantren itu ada literasi yang yang sangat bagus sekali, karena setiap saat itu kan ngaji kitab itu ndak kayak di sekolah kan mungkin ya PowerPoint gitu ya, kadang-kadang dipangkas, tapi kalau di pesantren itu bisa satu kata per kata itu dimaknai, dan itu luar biasa gitu kan ya. Dan itu luar biasa, dan itu tidak hanya satu kitab tapi banyak kitab, apalagi kalau sudah kilatan. Artinya literasi begitu kuat di pesantren gitu kan, di pesantren. Hanya saja kalau kita lihat output dari pesantren ini cerdas di literasi, kita kuning. Nah, kita putihnya ini yang belum. Bahkan kalau kita bandingkan dengan output pesantren-pesantren zaman dahulu itu muncul mualif-mualif yang hebat-hebat itu ya. Misalnya Syekh Mahfud Ad-Darmasi, kemudian Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Loh, karyanya itu berlimpah gitu loh. Nah, sekarang ini pondok-pondok ya dengan berbagai teknologi, aplikasi, ada banyak kitab yang bisa diakses, kita tinggal bisa membeli, bisa online dan sebagainya. Tapi kenapa kok tidak muncul ya mualif-mualif yang sekaliber itu? Nah, kira-kira formulanya itu harus bagaimana pesantren bisa memunculkan zaman keemasan kita di abad ke-18, abad ke-19 seperti itu. Itu bagaimana gitu ya. Terus untuk Pak Yazid, Pak Dokter Pak Yazid, saya harus memanggil Pak Dokter semuanya ini. Amin. Menegak kuliah langsung. Jenengan tadi sudah sangat detail sekali menjelaskan tentang pesantren salaf, pesantren khalaf ya, sampai semi khalaf juga sudah sangat detail sekali. Kira-kira mana ya antara pesantren yang memiliki kurikulum efektif, mana ya pesantren yang memiliki kurikulum sendiri dengan pesantren yang dibuat oleh pemerintah. Saya masih ingat ya, kalau kita belajar sejarah, bahwa pesantren dulunya itu bahkan tidak ada kurikulumnya. Karena jenengan kalau lihat Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, kemudian Mbah Wahab Hasbullah, bahkan termasuk Syekh Halim, itu berpindah dari pondok satu ke pondok yang lainnya, kadang 3 bulan, kadang 1 tahun. Mbah Wahab saja itu lama itu hanya di Tebuireng 4 tahun ya, selama 4 tahun, karena beliau jadi lurah pondok. Karena ngalap barokah, kadang yo mengaji di kitab ini, di kiai ini, kemudian di kiai yang lain dengan kitab yang sama dan sebagainya. Baru waktu itu saya ingat ketika ketika berdiri NU itu, baru kemudian ada semacam mensortir kitab-kitab yang boleh dikaji di pesantren. Karena waktu itu pengaruh Wahabi, pengaruh Islam modernis itu begitu masif sekali, sehingga khawatir kalau pesantren itu kena kitab-kitabnya Wahabi. Akhirnya kemudian dibuat, Mbah Hasyim Asy'ari dulu itu membuat sebuah
semacam ulama-ulama yang ini ya, ulama-ulama yang ahli di dalam kurikulum membuat kurikulum sehingga kita bisa merasakan saat ini pesantren bisa ada awal, ada idat, kemudian ada semacam klasikal gitu kan ya. Nah, terus kemudian saya ingin tanya yang kedua kepada Pak Yazid itu tentang pasca undang-undang pesantren ya. Kira-kira kemajuan apa ya yang dirasakan oleh pesantren? Apa hanya persoalan dana wahdana saja? Atau lainnya? Nggih, monggo. Sampun ngoten mawon kata saya. Oke, siap. Ini layarnya mati. Baik, sahabat-sahabat sekalian yang saya hormati, pertanyaannya tadi sudah kita catat dari dua penanya, namun berbobot sekali ini pertanyaannya. Pertama, terkait dengan pertanyaan Kiai Rahmat, terkait dengan kenapa pemerintah agak lambat dalam mengadopsi keberhasilan pesantren ya. Baik dari sisi keberhasilan pendidikan karakter, keberhasilan kemandirian, keberhasilan terkait dengan sistem pendidikan yang lebih komprehensif dan seterusnya, harus diakui memang iya. Tetapi paling tidak harus kita apresiasi pemerintah sudah ada niat baik. Terbukti dari kebijakan-kebijakan yang sudah dimunculkan oleh pemerintah kita, dimulai dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, khususnya di dalam pasal 30 ini yang sudah memuat tentang pendidikan keagamaan, khususnya pasal 30 ayat 4. Di situ ada pengakuan pondok pesantren. Nah, itu yang pertama. Jadi pemerintah kita memang agak lambat tetapi sudah ada niat baik. Artinya apa? Kebijakan pemerintah itu melalui sistem pendidikan nasional Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 sudah memasukkan dan ada pengakuan terhadap eksistensi pesantren. Itu yang pertama. Yang kedua, pendidikan keagamaan termasuk di pesantren itu terus-menerus juga menjadi bagian yang tidak hanya sekedar diperbincangkan, tetapi sudah menjadi bagian dari kebijakan yang terstruktur dan sistematis, dibahas dan ditelurkan kebijakan-kebijakannya, baik itu kebijakan yang sifatnya pengakuan terhadap eksistensi maupun proses penyelenggaraan itu terus dilakukan. Pertama tadi Undang-Undang Nomor 20, terus kemudian dilanjutkan ke PP 55 tahun 2007 tentang pendidikan agama dan keagamaan, terus kemudian dilanjutkan lagi sampai terakhir sekarang ada Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang pendidikan pesantren. Artinya memang kalau pertanyaannya tadi kenapa pemerintah agak lambat, jawabannya memang iya, tetapi keterlambatannya tidak berhenti. Pemerintah kita sudah melakukan upaya-upaya melalui kebijakan dan regulasinya. Itu jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, kira-kira bagaimana cara mengintegrasi antara tiga substansi tadi yang ada di dalam makalah kita. Ada olah hati, olah rasa, olah fikir, yang terakhir olahraga tadi itu. Begini, Pak Sno. Cara mengintegrasikannya itu sekali lagi memang ya harus dimulai dari kita. Karena sekali lagi kebijakan ini tidak akan bisa kita
diimplementasikan tanpa ada kesadaran dari seluruh pihak. Ya, integrasi dari nilai-nilai pesantren itu, integrasi dari nilai-nilai PPK yang ada di dalam Perpres itu sudah terintegrasi di pesantren. Bahkan PPK kebijakan pemerintah itu mengambil nilainya dari pesantren. Sebenarnya sudah dilakukan proses integrasinya, namun sekali lagi actionnya masih belum ini. Masih banyak pesantren-pesantren kita yang belum memberlakukan integrasi 4 pola tadi itu di dalam kenyataannya, sehingga masih seperti itu. Yang berikutnya, pertanyaan, kira-kira kalau panjenengan jadi salah satu pelaku kebijakan, terus apa yang dilakukan actionnya terhadap penguatan pendidikan karakter? Begini Pak Isno, saya boleh bercerita sedikit. Bapak Bupati kami ini, Bupati Gus Irsad dan Gus Mujib ini alumni pesantren, bahkan tokoh dan sampai sekarang masih menjadi pengasuh pesantren Gus Mujib. Beliau justru mengambil proses kebijakan di pemerintahan itu, mengambil nilai-nilai dan habituasi atau kebiasaan-kebiasaan baik di pesantren. Contoh konkretnya adalah dimulai dari perda yang mengatur tentang pendidikan itu sudah memasukkan nilai pendidikan karakter di situ. Actionnya bahkan salah satu perda nomor 14 tahun 2016 itu tentang penyelenggaraan pendidikan, ada namanya peraturan bupati yang mewajibkan wajib madin pada sekolah formal. Artinya peserta didik baik tingkat SD maupun SMP itu wajib mengikuti sekolah madrasah diniyah sorenya. Apa spiritnya? Spiritnya di sana adalah madrasah diniyah adalah pintu masuk untuk penguatan pendidikan karakter pada peserta didik, dan ini sudah menjadi sebuah kebijakan. Bahkan di dalam salah satu peraturan bupati tersebut itu ada peraturan Perbub wajib madin, ada juga tentang ini Pak Isno, gerakan matikan TV mulai dari habis maghrib sampai jam 9 malam. Itu real ada SE-nya, surat edaran peraturan bupati tentang gerakan matikan TV, itu sudah ada. Bahkan dilanjutkan lagi, bukan hanya sekedar SE, ada juga peraturan bupatinya lagi. Ini tentang penguatan pendidikan karakter. Ini ada namanya peraturan bupati nomor 2 tahun 2020 tentang rencana aksi daerah atau RAD penguatan pendidikan karakter Kabupaten Pasuruan tahun 2019 sampai 2023. Sekali lagi, kebijakan-kebijakan yang sudah ditelurkan tadi mulai dari perda tentang pendidikan, Perbub wajib madin, terus kemudian perda tentang rencana aksi daerah penguatan pendidikan karakter. Ini adalah wujud konkret bahwa ketika alumni pesantren diberikan amanah untuk memimpin daerah, maka spirit keagamaan, spirit nilai-nilai pesantren akan menjadi ruh di dalam proses pengambilan kebijakan dan sekaligus menjadi langkah konkret untuk mengatur masyarakatnya dengan nilai-nilai yang ada di dalam pesantren. Itu yang pertama. Yang kedua Pak Isno, terkait dengan tadi pertanyaan tanggung jawab penguatan pendidikan karakter itu ada 4 kelompok. Pertama keluarga, kedua satuan pendidikan, ketiga masyarakat, yang keempat pondok pesantren. Tidak teori saya, tapi saya mengambil dari amanah peraturan presiden nomor 87 tahun 2007. Itu disebutkan bahwa sekali lagi tanggung jawab penguatan pendidikan karakter itu adalah menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya tadi masyarakat, orang tua dan seluruhnya. Di sini ada Pak Isno, di proses menimbang
Huruf C, bahwa penguatan pendidikan karakter sebagaimana dimaksud dalam huruf B merupakan tanggung jawab bersama keluarga, satuan pendidikan, masyarakat, dan pondok pesantren. Sekali lagi, 4 komponen tadi itu adalah kami mengambil dari amanah Peraturan Presiden nomor 87 2017. Artinya pemerintah sudah mendudukkan pondok pesantren ini bagian penting dari proses penguatan pendidikan karakter. Itu seperti itu, Pak Isno. Jawaban kami menjawab 2 pertanyaan baik dari Pak Rahmat maupun Pak Isno. Selanjutnya kami tindak lanjuti, kami lanjutkan kepada teman-teman berikutnya. Disilakan. Terima kasih tadi Pak Rahmat menanyakan kenapa kok seakan-akan pemerintah telat untuk mengambil pendidikan karakter sebagai pendidikan ya yang diterapkan di sekolah-sekolah. Karena pesantren yang memproklamirkan pendidikan pesantren hakikatnya sudah dulu ada. Jawaban singkatnya ya karena pesantren dulu seakan-akan lembaga yang eksklusif, tidak mau membuka diri. Baru sekarang mau membuka diri. Banyak dulu pesantren malah tidak mau politik, katakanlah seperti itu. Setelah membuka diri maka pesantren akan lebih dilihat lagi. Itu mungkin yang jadi jawaban. Bahkan di beberapa perdebatan kalau kita lihat masalah keilmuan saja para ulama juga banyak perdebatan tentang bolehnya di politik. Jangankan di politik, ilmu mantek aja diperdebatkan. Saya ingat itu kalau ngaji dulu pas waktu di Mu'alimin, kitab Sulma Munawwarah itu di Muqaddimah itu wa benu Shalah wa Nawawi qad haroma. Ibnu Shalah sama Imam Nawawi mengharamkan ilmu mantek. Itu kan perdebatannya juga belum selesai ya, internal di pesantren. Nah, kekurangannya apa kalau pengen dilihat? Ya tadi kata Pak Sukron harus ada pengambil kebijakan itu adalah orang-orang yang dari pesantren. Berapa sih jumlah legislatif kita yang ada di orang-orang pesantren ya yang menjadi legislatif sekarang, legislator di pimpinan sana. Berapa yang katakanlah ini contoh di Pasuruan. Siapa yang niru Pasuruan? Otomatis orang-orang pesantren. Kita tahu contoh di Sidoarjo karena kebetulan juga Gus Muhdor, sebelum Gus Muhdor dulu karena dekat dengan NU. Banyak masukan dari kalangan pesantren itu yang dijadikan perda. Ada perda BTQ dulu tahun 2011 saya masih ingat. Itu bagaimana kalau di Pasuruan sudah sampai mendalam ke Madinnya, kalau di Sidoarjo masih BTQ. Di sekolah saya baca tulis Al-Quran. Di sekolah-sekolah diwajibkan anak kalau ingin masuk di SMP itu harus bisa membaca Al-Quran. Sebagai nilai tolak ukur dia bisa melanjutkan pendidikannya setelah lulus dari sekolah dasar ke sekolah SMP. Itu memang butuh tangan-tangan kebijakan-kebijakan yang harus dekat dengan pesantren. Itu mungkin yang harus kita pertimbangkan. Maka tadi yang diceritakan Lirboyo tadi itu yang ijazahnya nggak diakui, lah itu harus didukung itu. Nah, ini saya nggak kampanye loh, tapi saya harus mendukung itu. Walaupun saya nggak nyebut namanya. Sudah jadi DPR sekarang? Oh ya, sekarang kan sudah jadi DPR. Ya dilanjutkan lah. Jadi perlu keberanian yang seperti itu, mengambil kebijakan. Itu tadi. Agar pesantren lebih membuka diri, bahasanya seperti itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, di pesantren memang kajian kitabnya per kata kita ya. Kalau di kitab itu kalau saking hati-hatinya kiai kalau maknani kitab itu juga yang seperti itu. Domirnya satu aja kalau saya lihat lokal wisdomnya Jawa Timur sama Jawa Barat. Beda. Kebetulan saya juga pernah mondok di Jatim dan Jawa Tengah ngapunten. Itu beda. Kalau di Jawa Timur nasab itu sanad keilmuan itu terletak pada jumlah banyaknya dia mengartikan makna yang ada di kitab. Jadi semakin banyak
maknanya berarti semakin cerdas santri. Di Jawa Tengah berubah, semakin kosong kitabnya, semakin cerdas orangnya. Karena sanatnya itu langsung dikasihkan ketika selesai pembelajaran. Setelah hatam kitab, kalau dulu di Qososul Anbiya itu di pas waktu ngaji di Yai Maimun itu, setelah ngaji aku biar ngaji ning Said Maliki langsung ditulis sanad keilmuan beliau. Kalau di Jawa Timur Di awal. kelihatan di awalnya. Tapi iki arek ploso iki, iki arek Lirboyo. Ketahuan dari model pemaknaannya. Itu sanad keilmuan di situ memang sangat detail sekali di pesantren. Tapi perlu kita ketahui ini ada yang sangat menarik. Ini saya lihat di kemarin itu saya lupa sing ngarang Sejarah Tuhan itu siapa jenenge? Karen Armstrong. Nah, itu ada bukunya dia juga itu. Saya lupa lah namanya itu. Itu kan dia dalam proses pencarian Yahweh itu ya, Yahweh dan lain sebagainya. Itu dia sempat kalau nggak salah bilang hard time creates strong man. Waktu yang susah itu melahirkan manusia-manusia kuat. Terus strong man creates good times. Manusia-manusia yang kuat akan melahirkan waktu yang sangat baik. Good time creates weak man. Waktu yang sangat baik menjadikan orang-orang bahasa Indonesianya itu males, orang-orang yang kurang kuat. Lah, weak man create hard time. Jadi itu muter terus. Kita tahu perputaran keilmuan naik turunnya kalau kita lihat, kita baca. Sejak era Madzhabul Arba'ah ya, kalau kita lihat itu kan mulai keilmuan naik lagi. Setelah jatuhnya Sayyidina Husain katakanlah seperti itu, keilmuan kan sudah enggak terlalu banyak dikulik lagi katakannya karena sibuk dengan peperangan. Terus naik lagi keilmuan. Terus turun lagi. Naik lagi, turun naik turun. Itu menurut saya itu tadi teorinya itu tadi. Waktu yang orang-orang yang kuat, orang-orang yang baik itu melahirkan nanti generasi-generasi yang lemah. Nah, nanti generasi yang lemah melahirkan situasi yang sangat panas, otomatis melahirkan generasi-generasi yang kuat lagi. Karena apa? Dia harus bersusah payah. Sekarang kalau dulu jenengan S1 kan kalau dilihat dari wajahnya kan sudah 40 tahun ke atas. Kalau S1 dulu jenengan bikin skripsi saya juga masih ingat harus ke perpustakaan. Nyari referensi, lurus nomboten. Sekarang nggak usah. Tanya ChatGPT aja kadang dijawab. Tanya Bard dijawab. Saking majunya keilmuan. Akhirnya apa? Orang akan menjadi malas. Tapi suatu saat teknologi itu akan juga menjadikan contoh kayak dulu. Kita lihat revolusi industri 1.0. Uap itu, mesin uap pertama kali ada. Gimana manusia? Bagaimana sifat manusia? Menurun, naik lagi. Lahirlah 2.0 listrik. Naik, turun lagi. 3.0 robotik. Naik, turun lagi. Sekarang keluar 4.0. Kecerdasan buatan AI. Itu nanti akan naik lagi 5.0, 5.0 dan lain sebagainya. Itu tadi sistem itu mau tidak mau harus kita tanggapi. Kita harus siap untuk mengadopsi hari-hari yang ya waktu akan berputar. Itu mungkin sedikit dari saya, mungkin nanti bisa didiskusikan lebih lanjut. Selanjutnya ke materi nomor 12. Iya. Pak Yazid, dokter. Ya. Terima kasih atas pertanyaan dari Bapak Dr. Haji Nur Rohmat tadi. Nah, yang mana kenapa seperti undang-undang pesantren kok baru tersentuh, kok enggak dari dulu. Nah, ini sekali lagi ada juga kaitannya dengan
Pemakala nomor 10 tentang kebijakan. Jadi memang betul, kalau yang di atas itu banyak, yang menduduki itu adalah banyak santri, otomatis pasti akan memperjuangkan tentang pesantren. Tapi kalau dulu itu masih minoritas, sehingga apa? Undang-undang pesantren juga tidak terlalu difikirkan. Dan juga kembali lagi pada demokrasi. Mungkin karena rata-rata basis terbesar itu ada di Jawa, dan di Jawa itu banyak pesantrennya. Lah otomatis makanya hari ini itu pasti yang didekati adalah kiai, yang didekati adalah ulama, yang didekati adalah pesantren. Sehingga apa? Ketika mendekati, saling tukar pikiran, memberikan aspirasi, pasti ujung-ujungnya mengarah ke pesantren. Akhirnya apa? Hari ini juga RUU pesantren juga diangkat lagi. Akhirnya ada muncul dana pesantren, dana abadi, yang memang sebenarnya itu sudah ada, tapi memang mungkin belum maksimal atau belum terkucur dan lain sebagainya. Nah ini kembali lagi, yakni pada politisi. Nah bagaimanapun kalau melihat demokrasi yang dulu itu seperti DPRD tingkat 1, tingkat 2 maupun DPR RI, itu kita memilih kan cuma partai. Akhirnya partai ini yang menentukan kan, itu seperti itu. Tapi sekarang kan enggak, kita yang milih adalah orangnya, figurnya. Lah disitulah kalau yang menentukan partai sama, siapa yang punya uang banyak dia akan direkomendasi untuk menjadi DPR. Tapi kalau sekarang biarpun tidak punya pemikiran tentang politik, ilmu politiknya rendah, tapi dana kuat, dan rata-rata sekarang itu mayoritas itu banyak santri yang mau menjadi eksekutif. Itu banyak sekali dan tidak diragukan lagi, dan sudah mencar-mencar tidak hanya satu partai, multi partai banyak sekali. Ada yang di partai A, partai B, partai C. Ini rata-rata semuanya menggaungkan santri, karena memang hari ini lagi trennya. Mungkin dulu tidak terlalu ngetren, dan dulu juga tidak terlalu berharap sing penting pondok iki melaku, itu seperti itu. Tapi karena hari ini, ya itu tadi, dengan adanya mulai ada BOS itu kan zamannya Pak SBY, BOS sekolah itu kan adanya zamannya Pak SBY, adanya TPP juga zamannya Pak SBY juga. Nah akhirnya apa? Itu juga berdampak pada pendidikan yang berbasis agama, seperti pendidikan diniyah, pendidikan pondok pesantren. Akhirnya apa? Dibuatlah untuk mengarah ke politik. Makanya zamannya pada saat Bu Khofifah itu juga kampanyenya ada Bos Damadin itu, dan memang sudah jelas, memang asli, dan itu memang kembali lagi backgroundnya, kembali lagi pada backgroundnya pemimpin. Sama yang dikatakan oleh Pak Dr. Sukron tadi, ya, Yai Mujib itu hari ini juga pengasuh. Makanya banyak kebijakan-kebijakan yang memang apa yang ada di pesantren itu dibuat, dipakai, diduplikasi. Yang diceritakan Pak Dr. Isno tadi juga sama, itu almarhum Bapak Haji Yai Masud Yunus itu juga sama, beliau itu juga pengasuh. Makanya duplikasi seperti itu. Jadi sebenarnya itu tidak diakui dari sekarang, tapi mungkin trennya sekarang. Basis-basis itu yang memang ke arah istilahnya menuju ke politik, itu isu-isu seperti pesantren ini digaungkan supaya apa? Oh, nanti lo cek milih ini lo yang memperjuangkan pesantren. Itu seperti itu akhirnya. Karena sekarang itu contoh pemilih sekarang yang digolongkan dalam jumlah besar seperti Lirboyo, ya nyoblosnya di Lirboyo, ada TPS-nya sendiri.
Dan itu bisa diarahkan, santri ribuan diarahkan. Engkau nyobloso ini saja, ini saja. Tapi itu tadi isunya adalah tentang pesantren, supaya kembali lagi. Jadi sebenarnya itu dari dulu itu ada, cuma tidak ada yang istilahnya memperjuangkan. Di parlemen itu tidak ada. Sehingga seakan-akan hari ini kan mulai tadi disinggung adalah mulai eranya Pak Jokowi. Eranya Pak Jokowi. Makanya sekarang juga yang banyak digait adalah para kiai, para gus-gus diajak nyalek dan lain sebagainya. Itu penggaitannya itu dalam dinamika politik. Kemudian untuk pondok pesantren modern hari ini juga kehilangan karakter ya, kehilangan karakternya yang namanya santri. Tokoh, guru sekarang juga dianggap seperti sama, tidak seperti dulu. Yang namanya santri di hadapan kiai ku duduk-duduk. Yang namanya santri itu kalau tidak dipanggil gak berani. Jangankan seperti itu. Waktunya sholat, kiai belum turun dari masjid, santri ini diam saja, gak berani. Lah hari ini kenapa kok terbalik 180 derajat? Tidak seperti itu. Satu, saya kemarin itu tanggal 21 Desember di Lirboyo. Itu ada istilahnya Jam'iyah 2 pusat itu kumpul kemudian mendatangkan seorang kiai. Itu di situ dibahas. Kenapa hari ini kok santri itu tidak seperti dulu? Itu kehilangan riyadhah. Santri dulu itu luar biasa riyadhahnya. Termasuk hari ini kan sudah dalam walaupun sudah ada kurikulum, tapi pelaksanaan di dalam pondok itu sudah dimodel seperti modern, dimanjakan. Jadi yang awalnya dulu anak ini harus nyuci dan lain sebagainya. Nah itu kembali lagi pada masyarakat. Masyarakat itu akan melihat hari ini itu. Oh mondok nang kono soro, wis aja mondok nang kono, mondok kesini saja. Itu akhirnya pondok ini menggali aspirasi dari masyarakat sesuai kebutuhan. Iya, melihat tren pasarnya itu bagaimana. Jadi hal-hal seperti itu tidak kembali lagi tadi. Karena isu dari aspirasi dari masyarakat akhirnya diangkat karena apa? Khawatir nanti tidak dapat murid. Itu di situ. Jadi sehingga apa? Sehingga ya itu tadi, adab karakter itu mulai hilang. Dan para kiai atau gus-gus itu terkadang itu tidak berani, kecuali yang memang asli beneran ya, yang pondoknya itu besar itu biasanya masih berani. Tapi yang kecil-kecil ini sudah tidak berani sama sekali. Itu tadi kehilangan riyadhah. Terus kemudian dari segi dari segi masyayikh ya. Kalau dulu santri sedikit itu diopeni. Tapi kalau hari ini jarang. Santri bisa bertemu dengan kiai itu jarang. Khususnya adalah pondok yang besar. Sulit dikenal saja sama kiai itu sulit. Jadi hanya 2 tipe yang dikenal oleh kiai yang dalam santri pondok besar. Yakni satu adalah santri yang pandai, cerdas. Yang kedua adalah santri paling dablek. Hanya itu. Kalau santri tengah-tengah, wis nggak mungkin. Kiai nggak mungkin. Atau santri yang sopun dalam pasti dikenal. Nah disinilah kalau dulu kiai itu diutuni santri 40. Makanya tadi juga menjawab dari pertanyaannya Pak Dr. Isno. Dulu itu banyak santri itu menjadi mu'alif atau katib, penulis kitab. Tapi sekarang sudah hilang. Karena apa? Dulu santrinya cuma sedikit. Tidak seperti sekarang. Ya. Sekarang itu ada Gus lagi nyuruh guru lain. Itu seperti itu. Beda kalau dulu Mbah Hasim langsung digembleng sama Syekhuna Khalil. Seperti itu. Terus Kiai Akhyat Halimi
Mojokerto, langsung digembleng sama Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Jadi sudah jelas. Tapi hari ini santri saja ketemu kiai, apalagi nggih ngapunten, kiai yang lebih mengutamakan bukan santrinya, tapi mengutamakan adalah panggungnya. Nah, ini juga ada. Jadi lebih mengutamakan undangan-undangan daripada ngopeni santri. Ini juga ada. Ya. Jadi santri seperti itu. Tapi kalau santri yang banyak jarang mengutamakan undangan, itu jarang. Itu kebalikannya dulu. Kalau dulu santri sedikit itu mengutamakan santrinya, Kualitas. ya. Kalau sekarang santri banyak, kiai mengutamakan santrinya, tapi santrinya yang sedikit, kiainya mengutamakan panggungnya atau undangannya. Khawatir pondok rubuh nanti nggak bisa membiayai dan lain sebagainya. Jadi di situ, dan kembali lagi pada riyadhah itu di situ. Kemudian yang terakhir, dampak RUU pesantren sekarang ini. Saya melihat, nanti mohon Pak Dr. Bakhtiar nanti untuk dibetulkan kalau memang saya salah. Dari saya lihat ini ada 61 yang sudah pendidikan muadalah, ya, sudah ada injoknya muadalah, termasuk di Jawa Timur. Jawa Timur saja yang muadalah itu termasuk Lirboyo, Ploso, Sidogiri, Tebu Ireng, ada yang lainnya. Itu 61 ini nasional, ya, yang muadalah, belum PDF. Ini data yang saya lihat itu terakhir tahun 2022 bulan 9 itu. Nah, mungkin pondok yang sudah injobnya pendidikan muadalah itu bisa merasakan RU pesantren. Tapi kalau yang belum, mungkin tidak bisa. Sama dengan sekolahan. Sekolahan zamannya SBY yang sudah dapat dana BOS merasakan, oh enak, ada undang-undang seperti ini, enak. Bahkan di pesantren juga ada TPG, TPP-nya bagi guru itu ada. Lah, di sini juga sama. Tapi bagi pesantren yang tidak, injobnya tidak ke sini, mungkin merasakan nggak enak. Wong RU pesantren nggak bisa dinikmati. Karena apa? Mungkin menuju ke arah situ persyaratannya juga harus banyak sekali dan lain sebagainya. Sehingga kadang pesantren ini males. Pesantren ini males. Jangankan ngurusi pendidikan muadalah, ngurus injob pesantren saja, kalau tidak dari segi pondoknya ini punya guru atau tenaga SDM-nya yang bisa administrasi dan juga bisa sabar, nggak mungkin turun injob pesantren. Karena apa? Sekarang ngurusi injob pesantren itu diverifikasi dulu sama kasih PD Pontren. Setelah itu disetujui, kemudian naik ke provinsi, naik ke pusat. Itu karena saya kemarin itu baru membantu itu, alhamdulillah tanggal 22 Desember itu turun injobnya. Itu prosesnya luar biasa. Tapi bagi orang yang sudah bertanya di Kemenak kabupaten kota, bagaimana cara mendirikan injob pesantren, dikasih syarat-syaratnya saja, membaca saja terkadang sudah mundur. Tidak sabar, wis mundur, wis gak injob-injoban seperti itu. Jadi RU pesantren mungkin bisa dinikmati oleh yang sudah berinjob pendidikan muadalah atau pendidikan diniyah formal. Tapi bagi dampaknya mungkin belum ada. Tapi mungkin ini ke depan kalau memang dana abadi pesantren nanti ke depan ini memang benar-benar, saya yakin, karena lembaga baik formal maupun non formal, jika ada dana, ya, jika ada dana pasti ke arahnya situ. Dan untuk dampaknya yang selain dana bagaimana? Ya itu tadi, Pak, penyetaraan, Pak. Lirboyo yang dulu saya contohkan tadi, anggota DPRD leren paket C dulu, bahkan kuliah di Setit Raden Wijaya, ijazahnya ditunda 1 tahun. Itu gara-gara nggak punya paket C, Pak. Loh, itu awalnya pendaftarannya bagaimana? Nggak punya paket C, jadi diundur dulu. Jadi seperti itu ceritanya. Beliau cerita sendiri ke saya itu seperti itu.
Lah, hari ini sudah tidak khawatir. Seperti Lirboyo Ploso tidak khawatir. Karena langsung ada seperti itu. Ini adalah dampak dari RUU pesantren. Ini dampaknya ke arah situ, Pak. Dan juga kalau sudah keluar ijazah seperti itu, sudah bebas, Pak. Tidak seperti dulu. Leren ditanya, alumni mana? Oh, pondok. Wah, kudu paket C dhisik. Dan rata-rata kalau wis ngomong paket C, Pak, wis mau kerja di pabrik, dipinggirkan dulu. Didahulukan yang sekolah formal dulu. Tapi sekarang pesantren ini lagi ngetren, Pak. Lulusan mana? Pesantren ini. Nah, karena apa? Sudah banyak pesantren-pesantren yang MOU dengan perusahaan-perusahaan itu sudah banyak. Makanya Gus-Gus ini banyak yang nyalek itu, ya rata-rata ya itu tadi, ingin memperjuangkan ke arah pesantren. Jadi mungkin itu jawaban dari kami. Oke. Mungkin dari teman-teman dokter lainnya bisa menambahi atau apa, nanti bisa menambahi dari Pak Dokter itu. Terima kasih.